Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Mitra TSI, apa kabar? Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa Allah limpah curahkan kesehatan, kebahagiaan, nikmat iman, nikmat Islam. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini ada beberapa updates yang dipandang penting untuk Bapak Ibu Mitra TSI ketahui. Kami di perusahaan, di TSI dalam hal ini, dalam pekan-pekan ini akan sedikit lumayan sibuk Bapak Ibu. Artinya ada beberapa perhelatan dengan kondisi seperti saat ini, namun memang kita memilih untuk tidak berhenti, memilih untuk tidak melehoi, ya. Kita tetap terus maju dan juga kita terus berupaya untuk melayani Bapak Ibu Mitra TSI lebih baik lagi, segala daya dan upaya. Ada beberapa update yang ingin kami sampaikan. Saya menggunakan live Facebook ini menggunakan aplikasi dari Zoom supaya saya bisa share kepada Bapak Ibu dengan menggunakan ilustrasi sebagai berikut. Saya mohon izin menggunakan ini namanya whiteboard Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin akan melihat lembaran putih ya. Nah, saya ingin memulai dengan bagaimana kita TSI tahun ini memasuki tahun ke-9. Bayangkan Bapak Ibu, hampir 1 dekade kita sudah membangun bersama-sama tentunya usaha yang kita jalani. Alhamdulillah atas izin Allah, Allah mudahkan, lancarkan dengan berbagai tantangan di antara kita, perusahaan, pabrikan, kemitraan. Namun tentunya niat kita, doa-doa orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita tercinta, membuat upaya-upaya kita menjadi lebih diberikan kelancaran, insya Allah. Bapak Ibu yang saya sangat banggakan, tahun 2011 kita memulai usaha ini, salah satunya adalah memilih bagaimana memasarkan produk SIN secara network marketing, secara direct selling, dengan menggunakan sistem pemasaran yang bukan sistem pemasaran seperti lazimnya sebuah sistem pemasaran konvensional, tapi menggunakan sistem konsep daripada network marketing, atau kita lebih mengenalnya dengan konsep sistem MLM. Mengapa dipilih sistem ini? Karena kemudian produk brand SIN yang tengah teruji sejak tahun 2005 ini tanpa iklan di televisi di manapun, namun kemudian memilih untuk word of mouth atau dari mulut ke mulut, which is itu marketing atau marketing strategi yang justru dahsyat. Ya. Namun kemudian dari mulut ke mulut ini perlu tersistem, perlu terkawal, perlu terorganisir, perlu termanage dengan baik. Tentu TSI didirikan bukanlah sebagai sebuah perusahaan dengan pengalaman membangun perusahaan network marketing belasan tahun belum. Tapi kita punya satu niatan untuk belajar bertumbuh bersama. Tahun 2011 kita sepakat memilih sistem untuk memasarkan produk SIN lebih luas lagi ke seluruh Nusantara, Jagat Raya hingga dunia bahkan. Maka kita sepakati dipilihlah sistem dan adalah namanya sistem kememberan
Sehingga pabrikan bekerja sama dengan TSI, dan TSI membuka sebanyak-banyaknya, memfasilitasi sebanyak-banyaknya konsumen produk SIN untuk sekaligus selain sebagai konsumen, juga sebagai anggota daripada TSI dan sistem MLM ini. Kita namakan dengan sistem kememberan. Di awal-awal, kita menamakannya adalah bukan member, Bapak Ibu. Ada sebagian yang menamakan member, tapi officially kita menyebutnya sebagai distributor. Nah, ya, distributor. Ini saya baru pakai alatnya Bapak Ibu, kegayaan, jadi gantinya flip chart ini teh. Lumayan lah ya, tulisannya lumayan terbaca yang penting. Nah, seiring waktu berjalan, member dan distributor ini bertambah. Jadi bapak-bapak kita yang mengawali bisnis ini sebagai sistem, kita sebut dengan perintis, insya Allah terus melakukan, menyebarkan dengan cara direct selling dan network marketing. Pertama kali swakonsumsi, kemudian melakukan direct selling, dan juga menawarkan peluangnya untuk melakukan apa? Melakukan direct selling dan juga melakukan hal yang sama. Kita menyebutnya dengan proses duplikasi. Terduplikasilah member-member distributor-distributor ini banyak, dan seiring waktu karena produk kita konsumtif harian, maka butuh produk yang setiap hari terhantarkan, terdistribusikan. Dan pada saat itu hadirlah salah satu member yang banyak itu dalam satu wilayah. Sok lah, ku saya pangkoordinasikeun untuk belanja produk mah, sama nginputkeun poin mah. Saya koordinasi deh. Member-member ini dikoordinasikan oleh seorang members, yang kemudian members itu kita ikat kerjasamanya. Sok Pak pangkoordinatorkeun untuk mendistribusikan produk. Bapak namanya, pokoknya stoknya fokusnya adalah nyetok produk. Karena namanya nyetok produk, maka kita sepakat menamai pada saat itu adalah stokis. Idealnya sebuah bisnis network marketing polanya adalah dari pabrikan ke perusahaan langsung ke member. Ini TSI, ini pabrikan atau produsen ya. Member langsung ke TSI. Hanya dalam waktu berjalan, ya, idealnya kita ingin menjalankan bisnis network marketing. Namun karena produknya konsumtif harian, pada saat itu kita perlu agile atau perlu adaptasi dengan kondisi. Kita perlu menyesuaikan dengan kondisi yang ada supaya produk terhantarkan kepada para distributor, para member ini. Maka lahirlah stokis. Seyogianya kalau menganut pada sistem network marketing, maka baik member maupun stokis perlakuannya perlu sama dari sisi harga, dari sisi kesempatan, itu sama. Namun kemudian kita sepakati karena pada saat itu stokis ini ternyata butuh pergerakan, butuh bensin buat nganter, butuh apa ya. Maka pada saat itu ditetapkanlah stokis yang memiliki atau members yang sudah memiliki 25 members. Wah, ini tulisannya gak jelas nih. Nah, nih. Bentar ya Bapak Ibu ya. Saya sedikit. Nah, member-member yang sudah terkoordinir ini jumlahnya minimal 25 orang, 25 members, maka dia akan menjadi seorang stokis. Sehingga pendirian stokis ini sudah bisa berjalan karena sudah memiliki market, yaitu 25 member. Dengan berjalannya 25 member tadi, ya Bapak Ibu,
Maka selanjutnya apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah stokis-stokis ini membantu perusahaan untuk mendistribusikan daripada produk. Nah, kembali lagi tadi bahwa kemudian stokis ini memiliki selisih. Berapa selisihnya? Selisihnya adalah sebentar, Rp500. Nah, Rp500. Yang kemudian inilah cikal bakal nanti ke depannya itu ternyata menjadi sebuah sekaligus menjadi sebuah tantangan bagi kita karena bisnisnya bisnis network tapi ternyata ada selisih. Jadi ini menyerupai keagenan mungkin. Nah, kita akan bahas bahwa stokis-stokis ini kemudian jumlahnya makin banyak. Maka lahirlah koordinator stokis saat itu. Yang kemudian koordinator stokis itu kita namai dengan, Bapak Ibu yang tahu, namanya adalah Point Distributor Mandiri atau kita kenalnya dengan PDM saat ini. Nah, kenapa ada kata-kata Point Distributor Mandiri? Karena kita ngambilnya dulu zamannya distributor nih Bapak Ibu. Ada distributor, ada D-nya nih, ngambil dari Point Distributor. Nah, PDM inilah yang kemudian dulu awalnya PD, kemudian kita tawarkan lagi kepada mitra-mitra, lahirlah PDM. PDM ini jumlahnya sekarang sudah hampir 200 PDM. Ya. Dengan kembali menggunakan selisih yang melayani para PDM ini bertugasnya melayani para stokis. Minimalnya 10 stokis. Minimalnya 10 stokis. Dan atau 15.000 si koordinator stokisnya itu udah punya 15.000 selama 3 bulan terakhir. Dia mendapatkan selisih berapa? 150 untuk produk yang biasa. Untuk produk yang SK Rp300. Kalau stokis selisihnya 500 untuk produk yang biasa. Untuk produk yang Krakatau itu adalah jumlahnya Rp1.000. Ya. Nah, PDM ini yang melayani stokis ini kemudian ia mendapatkan selisih 150 dan Rp300 untuk SK. Nah, Bapak Ibu. Tahun 2019 kita mendapatkan license, izin ijazah dari negara dalam bentuk surat izin usaha penjualan langsung. Nah, alhamdulillah dengan izin ini kita mendapatkan restu dari pemerintah negara Republik Indonesia untuk membolehkan kita memasarkan secara sistem network marketing ini. Kenapa baru tahun 2019? Sebetulnya sejak berdirinya TSI, kita terus melakukan pengajuan-pengajuan kepada negara dengan cara memastikan bahwa sistem yang kita jalankan bukan skema piramida, produk-produk yang kita jalankan juga kita perlu presentasikan berulang-ulang. Kita tahu bahwa produk kita pun, saya sendiri secara pribadi hampir pesimis dengan produk yang kita tawarkan terkait dengan resistensi daripada orang-orang umum yang belum mengenal produk kita. Jadi butuh waktu dan juga butuh penataan. Tentu ini memang kalau boleh dilihat, izin ini kan kalau Bapak Ibu punya SIM, tidak lantas serta-merta punya SIM ini berarti dia sudah tersertifikasi sebagai orang yang patuh terhadap lalu lintas. Setelah punya izin, masih banyak nggak yang melanggar Bapak Ibu punya SIM? Banyak. Sama perusahaan-perusahaan yang punya COPL pun tidak ada jaminan dia patuh. Terus, artinya kita berusaha setelah mendapatkan ini justru kita inginnya adalah mematuhi segala regulasi yang tercantum dalam COPL ini. Nah, maka dengan COPL ini, perusahaan dalam hal ini TSI, perlu
comply atau patuh terhadap regulasi yang termaktub di dalam CUPL. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan, poin-poin di mana kita sebagai sebuah perusahaan, saya sering sekali memberikan informasi pengumuman kepada Bapak Ibu dalam 1 tahun terakhir ini ya, sejak tahun 2019, itu kita mulai membenahi secara internal supaya kita fit dengan regulasi dari Kemendagnya ya. Fit itu matching, cocok, sesuai dengan apa yang diaturkan dalam Kemendag yang mengatur tentang perusahaan network marketing. Nah, salah satunya adalah kita pengaturan terhadap kememberan. Apa yang kita atur? Yang kita atur adalah aturan main. Tentu sejak tahun 2018, tanggal 8 Januari kita sudah membuat aturan itu dalam bentuk aturan member, stokis, dan juga saat itu sudah ada aturan ke-PDM-an belum ya Pak Irfan ya? Tahun 2018 pada saat kita gongkan itu, yang regulasi udah ada ya? Awal 2018 sudah ada ya, jadi ada 3 aturan. Sementara seyogyanya aturan itu single regulation atau aturan kemitraan yang akan kita launchingkan, yaitu aturan kemitraan. Di dalamnya termasuk dalam member, stokis, mengatur pada PDM. Nah, kita sudah mulai memikirkan bagaimana regulasi yang fit dengan aturan CUPL. Artinya ada beberapa yang kenapa kemudian kita perlu sesuaikan. Kenapa yang dulu nggak langsung sesuaikan? Ya, yang dulu kan kita lihat story-nya adalah ini kita perjalanan kita bahwa kita pada saat itu perlu ada stokis supaya produk kita sampaikan, perlu ada PDM. Yang mana sebetulnya ini semua memang dirasa belum fit dengan CUPL. Ada selisih. Nah, seyogianya kan semua harga itu sama. Mau member, mau stokis, mau PDM. Lah apapun terus gimana? Untungnya stokis, untungnya PDM. Pada saat kita konsultasi dengan APLI maupun dengan pemangku kepentingan di Kemendag, bahwa yang berlaku di perusahaan-perusahaan network marketing bisa jadi itu harga sama, semua member, stokis, dan PDM, namun kemudian nanti urusan belakang, bahwa kemudian ada insentif, ada yang selama ini Bapak Ibu mitra stokis maupun PDM dapatkan tidak akan hilang, hanya mungkin akan disesuaikan dengan regulasi. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pengumuman lebih lanjutnya. Nah, salah satu yang ingin saya bahas sekarang ini adalah salah satunya adalah bagaimana kita terus, Bapak Ibu perhatikan, kita terus menyesuaikan kememberan. Ingat, ada penghapusan hak usaha, penghapusan akun-akun yang tidak aktif karena aturan regulasi CUPL mengatur perlu ada annual, ada 1 tahunan. Ya, kalau kita kan lifetime, nanti ada 1 tahunan. Namun jangan khawatir. Tahunan itu kita tidak akan mengutip lagi biaya registrasi dan segala macam, itu tetap selama Bapak Ibu members aktif. Kemudian kalimat distributor ini sudah tidak fit dengan regulasi, artinya bahwa seyogyanya adalah tentang members, bukan tentang distributor. Maka dulu kita awal-awal di kartu itu adalah kartu ID distributor, ingat nggak? Nomor ID distributor. Nah sekarang kartu member itu sudah kata-katanya adalah ID members, karena distributor ini sudah bukan fit dengan sistem. Jadi yang seyogyanya adalah member, Bapak Ibu. Nah, maka otomatis ini ada kata-kata distributor nih di PDM nih. Poin distributor mandiri. Poin distributor mandiri, maka seyogyanya bukan poin distributor mandiri, ini pun direvisi, bukan poin distributor mandiri, tapi ini kita ganti. Karena ia melayani stokis, maka bukan lagi PDM, tapi kemudian menjadi master stokis. Jadi kita akan melakukan pengumuman regulasi terkait dengan master stokis yang mengatur
perubahan penamaan dari PDM menjadi Master Stokis. Plus, ada beberapa aturan main yang selama ini kita mengacu pada aturan main PDM menjadi aturan main Stokis yang aturan mainnya ada beberapa yang direvisi. Dan ini dalam pekan ini insya Allah para PDM akan disosialisasikan dan di follow up oleh tim dari perusahaan, dalam hal ini tim kemitraan, untuk terkait dengan aturan perubahan dari PDM ke menjadi Master Stokis dan beberapa aturan yang mengatur Master Stokis yang kemudian aturan tersebut merupakan penyesuaian fit dengan regulasi. Jadi yang kita buat perubahan itu bukan segala wayah Bapak Ibu, tapi memang itulah konsekuensi ketika kita memiliki sebuah sertifikasi. Negara tidak tinggal diam, dia akan terus memantau, dan kita pun terus memberikan report secara reguler. Dan bila kita tidak sesuai fit dengan apa yang sudah dikomitmenkan, maka dampaknya adalah ada pencabutan izin, ada mungkin pemberhentian, na'udzubillah, amit-amit Bapak Ibu ya. Maka kita berupaya untuk terus patuh dari sisi perusahaan dan mengajak Bapak Ibu untuk yuk kita kawal aturan main, karena kalau saya perhatikan aturan main Master Stokis saat ini lebih fair dari Bapak Ibu, lebih memberikan keamanan dan kenyamanan. Dan bukan hanya itu, sebetulnya regulasi yang terbaik adalah regulasi yang kita sama-sama paham dan kita sama-sama kawal. Nah, jadi Master Stokis akan ada pengumuman terkait dengan Master Stokis, ya. Satu, ada pengumuman terkait dengan Master Stokis. Ya, Master Stokis, ada regulasi baru terkait dengan Master Stokis. Yang kedua, terkait dengan kememberan, kita mulai ada yang namanya perbaikan data diri. Masih ingat? Upload KTP. Yuk, Bapak Ibu yang belum upload KTP, kita mulai support untuk apa? Untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Kita perlu mulai dari kememberannya nih, fondasinya, database-nya yang benar. Mau pengen ditransfer langsung Pak Pur, nggak lewat Stokis, ya data dirinya kita sama-sama perbaiki. Ya, bantu kami untuk membantu Bapak Ibu sukses perbaikan data diri. Kemudian kita ada yang namanya penghapusan. Ya, penghapusan. Kemudian kalau dihapuskan itu bagaimana Pak Pur? Saya kan jaringannya kopong ya. Kalau ada jaringan gini seperti ini. Nah, ini misalnya, misal ya Bapak Ibu ya, ini ilustrasi. Nah, kemudian ada jaringan seperti ini. Anggaplah seperti ini ya. ETK Karaeun Bapak Ibu, makin nukari ya. Jadi rada-rada petot ya, mohon maaf. Semoga tidak mengurangi jelasan. Nah, misalnya ada yang dihapus yang ini. Kemudian jaringannya jadi hilang nggak ininya, rumahnya? Rumahnya kan enggak ya Bapak Ibu ya. Ini adalah yang hilang nomor ID-nya kita hapus. Nah, kita sudah melewati fase ini penghapusan. Bila tidak aktif dengan segala kondisinya, silakan Bapak Ibu cek untuk video-video terkait regulasi penghapusan dan segala macamnya. Nah, sekarang ini berarti pertanyaannya adalah untuk mengaktifkan kembali bagaimana? Oh, ini pertanyaan udah lama nih. Reaktivasi. Of course, reaktivasi ini menjadi PR kita bersama. Nah, dalam pekan ini juga kita akan ada reaktivasi, yaitu bagaimana akun yang sudah di-delete di sini untuk bisa aktif kembali. Right? Bisa aktif kembali. Gimana caranya? Nah, ada beberapa strateginya nanti akan kita sampaikan terkait dengan aturan
untuk reaktivasi. Akan ada sosialisasi. Oh, ya. Sosialisasi deh. Jadi saya garis bawah, saya pakai stabilo ada nggak sih? Stabilo. Pakai warna hijau ya. Nah, satu terkait dengan master stokis ya, Bapak Ibu ya, akan ada regulasi. Kedua tentang reaktivasi. Ada dua nih yang dalam 2 pekan ini yang saya tadi bilang kita sedang luar biasa. Master stokis dan reaktivasi. Sosialisasi bagaimana aturan main master stokis. Nanti juga ada reakad atau akad ulang teman-teman yang mitra Bapak Ibu mitra PDM untuk menandatangani akad master stokis. Nanti kita berikan spanduk baru, ya, mudah-mudahan dapat merchandise juga, aturannya dan segala macam. Sama ada reaktivasi, bagaimana mengaktifasi akun yang sudah di-delete. Salah satunya ya, saya kasih spoiler bocoran, adalah kita perlu reaktivasi itu adalah dari apply-nya langsung. Misal, kita kan sering, misalnya kini kita nih, kita dapat mitra-mitra ini nggak tahu, disuntik sama apply. Nah, harapannya kita mulai yang baru, ya, kebiasaan baru, bagaimana setiap mitra yang ada di dalam grup kita, kita mengenalnya. Jadi, kalau ini mau ngisi, di sini nggak bisa sembarangan ngisi. Perlu upline-nya langsung tahu, perlu approval dari upline-nya langsung. Yang login perlu upline-nya langsung. Artinya, harapan kita ke depan adalah, yang selama ini tidak aktif kita sudah hapus. Dan untuk mengisinya kembali, kita perlu benar-benar diisi oleh members yang kita kenal. Kalaupun kita belum kenal, kita mengenal dulu. Jadi si upline ini tuh nggak langsung bengong karena disuntik sama upline-nya ini ya, atau leaders tertingginya misalnya. Itu harapan kita sehingga kita mulai tertata, ya, penataan langsung. Nah, selain itu, ini Bapak Ibu ya, saya screenshot dulu supaya lupa. Ini selain itu juga nanti kita ada yang namanya, jadi kita clear dulu ya Bapak Ibu ya, clear dulu. Jadi kita nanti ada yang namanya tentang sosialisasi tentang PDM yang akan berganti nama menjadi Master Stokis. Ya, ada aturan-aturannya. Nanti kita sepakati bersama, semoga ini menjadi tata kelola yang lebih baik. Karena PDM, stokis ini perlu pengelolaan dan juga kita sudah ada tim Departemen Kemitraan dan juga Badan Kode Etik yang akan membantu Bapak Ibu, memfasilitasi Bapak Ibu ketika terjadi pelanggaran. Salah satunya kita perlu melakukan tindakan yang bisa menggunakan, memanfaatkan teknologi informasi. Kalau Bapak Ibu ada Grab atau Gojek itu kalau misalnya melakukan pelanggaran kan ada suspend ya, ada secara IT kita mungkin, karena bisa jadi nanti pengelolaan itu PDM bukan 1-2, kalau kecamatan kan ada puluhan ribu, ratusan ribu. Amin, insya Allah. Kalau kita semakin besar, maka kita butuh pengelolaan yang lebih profesional, yang lebih tersistem, dan juga bukan lagi hubungan orang per orang. Bapak Ibu ada kekecewaan terhadap satu PDM, satu stokis lapor, misalnya pada orang pribadi, atau kepada CEO, atau kepada beliau ya. Nah ini kita kan perlu fokus, Pak Kiai perlu fokus untuk mempersiapkan produk terbaik buat kita semua, Pak CEO juga untuk kepentingan kepemimpinan kita semua. Nah nanti by system kita akan secara pengelolaan lebih profesional, Bapak Ibu akan senantiasa berkomunikasi dengan CSO, dengan email, pelayanan, supaya apa yang Bapak Ibu komplainkan juga teradministrasi, sehingga ketika ada pelanggaran-pelanggaran lain kita bisa belajar dari apa yang terjadi di lapangan. Insya Allah semuanya untuk kebaikan kita. Dan saya melihat Bapak Ibu Mitra TSI itu orang-orang yang soleh, solehah, yang insya Allah ingin lebih berkah dalam menjalankan usaha. Bahwa kemudian ada pelanggaran, ada ketidakteraturan dari 1-2 wilayah, itu semata-mata pasti semuanya ada niatan baik untuk menyebarkan produk kita, untuk menyebarkan peluang usaha kita. Hanya mungkin caranya yang tidak tahu, atau caranya yang justru membuat orang lain merasa dirugikan. Nah ini kita jangan lelah untuk terus melakukan proses perbaikan-perbaikan.
Karena saya yakin peristiwanya bisa sama, tapi responnya bisa berbeda tergantung bagaimana kematangan kita dalam respon sebuah kejadian. Ya, PDM dan Master Stokis ini akan ada sosialisasi. Kemudian yang kedua, sosialisasi terkait dengan reaktivasi ke member. Reaktivasi apa? Adalah member-member yang terdelete, yang rumahnya kopong. Bagaimana sih aturannya? Dan kemudian nanti Bapak Ibu tanggal 01, hilang lagi. 01 November, kacau nih. 01 November, ya. 01 November akan ada launching, milad. 01 November akan ada milad. Milad apa? Milad Trust dan Propose. Nah, siap-siap ya Bapak Ibu ya. Kita akan live mengudara, mungkin hari Ahad, siang, after lunch. Dan juga ada 1 November masih, itu kita launchingkan. Ini Pak Kiai sudah melaunchingkan semalam ya. Bapak Ibu sudah dapat informasinya. Launching New Normal. Pak Kiai ini. Saya senang kalau beliau semakin bersemangat untuk kita semua. Mari kita sambut semangatnya beliau dengan bahagia dan terus menambah bahan bakar untuk kita terus memotivasi diri kita, membuktikan dan menyelesaikan apa yang sudah kita mulai bersama-sama, insya Allah. Nah, Bapak Ibu, 3 hajatan besar yang akan kita lakukan dalam 2 pekan ke depan ini, mudah-mudahan ini menjadi sebuah semangat baru untuk kita. Kalau new normal, Pak Irfan itu membuatnya dengan new hope, harapan baru. Walau bagaimanapun, kejadiannya bisa sama saja, tapi seseorang yang menjadikan kejadian itu sebagai sebuah hikmah, sebuah pesan, pasti akan melihat harapan apa, peluang apa yang ada di dalam setiap kesempitan. Di setiap kesulitan akan ada kemudahan. Di setiap kesulitan akan ada kemudahan. Bahkan Allah berfirman sampai 2 kali. Setiap kesulitan akan ada kemudahan. Tinggal bagaimana kita merespon peluang itu, harapan baru itu dengan semangat. Semangat yang baru. Maka new normal itu adalah juga pesannya new hope. Yang kemudian dilanjutkan dengan new passion atau gairah baru, giroh baru. Yang kemudian akan menjadikan diri kita new you. Kita yang baru. Anda yang baru. Anda yang kembali semangat. Anda yang kembali melihat harapan dan bersemangat untuk mencapai tujuan Anda. Anda yang kembali beroperasi sebagai manusia. Karena kita manusia. Seringnya kita beroperasi sebagai, pernah saya jelaskan, reptil. Reptil itu ngelawan, kaditu-kadiu gitu ya. Fight, freeze, diem, atau kabur. Fly. Atau mamalian. Mamalian itu emotional. Jadi dia baper, sedih, jadi korban. Tapi kita kembali beroperasi sebagai manusia, yaitu mengaktifkan neokorteks. Kita sudah Allah berkahi dengan akal. Kita sudah didapuk amanat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi, kabayang tuh. Maka kalau sudah seperti itu, kita kembali sebagai manusia, menjadi pemimpin setidaknya untuk diri sendiri, kembali sebagai pelaku, bukan sebagai korban, kembali sebagai pemimpin, memimpin diri sendiri untuk merespon setiap kejadian dengan respon terbaik. Kita tambahkan ilmu, tambahkan pengalaman, tambahkan spiritualitas kita, sehingga kita bisa menjemput sukses bukan hanya diri kita sendiri, tapi juga bersama-sama. Nah, sekian Bapak Ibu, bersiap kita juga mungkin besok akan ada live report lagi terkait dengan kehadiran new normal di kantor kita nih. Semangat ya semuanya ya. Banyak yang nanyakan, Pak Pur, new normal kapan bisa saya terima? Saya ge can nerima.
TSI juga belum nerima Pak, itu mau Pak Kiai malam langsung upload. Saya langsung Pak Kiai ampun, kita semua sama-sama ampun. Tapi insya Allah kita akan siapkan segera, karena kan perlu juga kita umumkan harga member, harga stokis, harga PDM, dan juga kita inputkan di sistem kita, butuh waktu ya. Yang penting kita akan hadir hari besok, dan dari besok kita akan susun strategi bersama-sama untuk menjadi bahan bakar penyemangat kita yang baru. Baik Bapak Ibu, demikian dari saya. Terima kasih, hapunten muka suhun bila ada salah-salah. Sukses selalu untuk Anda, sehat, stay safe, dan selalu cuci tangan dan menggunakan masker. Ya, insya Allah, supaya kita senantiasa selamat. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi. Luar biasa.